Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Fitriyanka, NPM 1805170316, kelas 6G Akuntansi Pagi, mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang persediaan yang berjudul Analisis Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku Terhadap Aktivitas Produksi. Langsung saja, di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian dari persediaan. Pengertian persediaan. Istilah persediaan atau inventories digunakan untuk mengartikan A. Barang dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan, dan B. Bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Pengertian persediaan. Persediaan adalah meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Aktiva lain yang dimiliki perusahaan tetapi untuk dijual atau dikonsumsi tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan. Pengertian lain persediaan. Persediaan adalah barang yang diperoleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut dalam rangka menjalankan kegiatan usaha normalnya. Persediaan dalam perusahaan pengolahan akan terdiri atas persediaan bahan baku dan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan di beberapa perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak punya persediaan. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang, persediaan barang berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ada pertama bahan baku atau raw material, yang kedua barang dalam proses atau work in process, dan barang jadi atau finished good. Faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku. Faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku antara lain yaitu pembelian bahan baku. Terlebih dahulu manajemen perusahaan mengadakan penyusunan perkiraan pemakaian bahan baku untuk keperluan proses produksi dalam perusahaan. Yang kedua, dengan memperkirakan pemakaian bahan baku, maka manajemen perusahaan akan mempunyai gambaran tentang pemakaian bahan baku untuk pelaksanaan proses produksi, baik dalam hal jenis maupun jumlah bahan baku. Yang ketiga, harga bahan baku yang akan dipergunakan di dalam proses akan menjadi faktor penentu besarnya dana yang harus disediakan oleh perusahaan dalam menyelenggarakan persediaan bahan baku. Jika semakin tinggi harga bahan baku, maka semakin besar pula dana untuk pengadaan bahan baku. Yang keempat, kebijakan pembelanjaan dalam perusahaan akan mempengaruhi biaya dalam perusahaan. Hal ini termasuk penyelenggaraan persediaan bahan baku. Besarnya dana yang dipergunakan untuk investasi dalam persediaan bahan baku akan dipengaruhi oleh kebijaksanaan pembelanjaan yang dilaksanakan perusahaan. Kelima, pemakaian bahan baku dari perusahaan dalam tahun-tahun sebelumnya untuk keperluan produksi akan dapat dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyelenggaraan bahan baku. Adanya hubungan antara perkiraan pemakaian bahan baku dengan pemakaian bahan baku sebaiknya dilakukan analisis secara baik, sehingga akan membantu penyelenggara persediaan baku dalam perusahaan. Yang keenam, waktu tunggu atau load time merupakan tenggang waktu antara saat pemesanan bahan baku dengan datangnya bahan baku yang dipesan tersebut. Hal ini akan berhubungan langsung dengan penggunaan bahan baku pada saat pemesanan bahan baku sampai dengan datangnya bahan baku. Jika pemesanan bahan baku yang akan dipergunakan tidak memperhitungkan waktu tunggu, maka kemungkinan akan terjadi kekurangan bahan baku yang akan menghambat proses produksi. Yang ketujuh, modal pembelian bahan yang dipergunakan oleh perusahaan akan menentukan besar kecilnya persediaan bahan baku yang diselenggarakan perusahaan. Modal pembelian bahan yang berbeda akan dapat menghasilkan jumlah pembelian optimal yang berbeda pula. Yang ke-8, persediaan pengaman atau safety stock. Dengan tersedianya persediaan pengaman, maka proses produksi di dalam perusahaan akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan kehabisan bahan baku. Dalam persediaan pengaman sebaiknya
Metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan memiliki beberapa macam sistem. Yang pertama, sistem periodik. Menurut Diamond, Dukes, Davis tahun 2000 banding 381 mengatakan bahwa dalam sistem persediaan periodik, perhitungan periodik aktual atas barang-barang yang di tangan pada akhir periode akuntansi ketika menyiapkan laporan keuangan. Barang-barang dihitung, ditimbang, atau jika tidak diukur dan jumlahnya dikaitkan dengan unit biaya untuk memberi nilai persediaan. Yang kedua, sistem perpetual. Menurut Neishonger, Warren, Rev, dan Vest tahun 1999 banding 366, dalam sistem persediaan perpetual, semua kenaikan dan penurunan barang dagang dicatat dengan cara yang sama seperti mencatat kenaikan dan penurunan kas. Akun persediaan barang dagang pada awal periode akuntansi mengindikasikan stok pada tanggal tersebut. Metode penentuan harga pokok persediaan. Di sini metode penentuan harga pokok persediaan memiliki 4 macam metode. Yang pertama, metode identifikasi khusus atau Specific Identification Method. Metode harga pokok yang didasarkan atas metode identifikasi khusus adalah suatu metode penilaian harga yang didasarkan atas nilai perolehan dari barang yang sesungguhnya. Penggunaan metode ini biasanya dipakai untuk barang yang tidak banyak unitnya atau kuantitasnya dan harganya pun cukup mahal. Yang kedua, metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Metode first in first out atau FIFO adalah metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali pula. Pada umumnya perusahaan menggunakan metode ini sebab metode ini perhitungannya sangat sederhana, baik sistem fisik maupun sistem perpetual akan menghasilkan penilaian persediaan yang sama. Yang ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Metode last in first out atau LIFO adalah metode penilaian persediaan yang terakhir masuk diasumsikan akan keluar atau dijual pertama kali. Metode ini memiliki konsep yang cukup sederhana namun sulit dilaksanakan. Yang keempat, metode rata-rata. Metode rata-rata terbagi menjadi dua. Yang A, rata-rata sederhana. Dalam metode ini harga per unit persediaan dihitung dengan cara jumlah harga per unit setiap kali pembelian dibagi dengan jumlah atau frekuensi pembeliannya. Di sini biaya per unit sama dengan total harga per unit pembelian. Frekuensi pembelian nilai persediaan sama dengan persediaan akhir dikali biaya per unit. Harga pokok penjualan sama dengan unit yang dikeluarkan dikali biaya per unit. B. Rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang biaya per unit sama dengan jumlah harga per unit dikali banyaknya unit. Banyaknya unit, nilai persediaan sama dengan persediaan akhir dikali biaya per unit. Harga pokok penjualan sama dengan unit yang dikeluarkan dikali biaya per unit. Pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke analisis pengendalian internal persediaan bahan baku terhadap aktivitas produksi. Berdasarkan penelitian pengendalian internal persediaan bahan baku terhadap aktivitas produksi pada PT Pan Brothers Tbk, diketahui gambaran mengenai kinerja perusahaan pada tahun 2016 sampai tahun 2018 yaitu untuk pertumbuhan penjualannya, penjualan tahun 2018 naik sebesar 11,3% menjadi 611,4 juta US dollar dibanding penjualan tahun 2017 sebesar 549,4 juta US dollar. Sedangkan penjualan tahun 2016 adalah sebesar 482,2 juta US dollar. Untuk pertumbuhan persediaan atau inventory, persediaan perseroan per 31 Desember tahun 2018 adalah sebesar
128,4 juta US dollar, naik sebesar 7,5% dibandingkan dengan posisi persediaan perseroan per 31 Desember tahun 2017 adalah sebesar 119,4 juta US dollar. Dan posisi per 31 Desember tahun 2016 sebesar 101,6 juta US dollar. Tingkat perputaran persediaan perseroan masih dalam tingkat yang masih normal, yaitu berkisar 60-90 hari. Tahun 2018 selama 77 hari, tahun 2017 selama 79 hari, tahun 2016 selama 77 hari. Pertumbuhan sumber daya manusia atau SDM. Jumlah karyawan di akhir tahun 2018, 2017, dan 2016 sebesar 37.283 orang, 37.284 orang, dan 34.909 orang. Perseroan dengan komitmennya terhadap karyawan telah menyelenggarakan berbagai pelatihan selama 2018. Pelatihan-pelatihan meliputi teknis operasional maupun kepemimpinan dan dilakukan secara berkesinambungan dilaksanakan untuk mencapai daya saing dan produktivitas perseroan. Kesempatan untuk maju selalu terbuka untuk semua. Karyawan dan promosi diusahakan selalu dari dalam sesuai dengan kualifikasi. Sistem evaluasi yang digunakan didasarkan pada kinerja dan potensi individu. Pengendalian internal. Dalam penerapan pengendalian persediaan bahan baku pada PT Pan Brothers Tbk cukup efektif. Hal ini tercermin dari pelaksanaan unsur-unsur pengendalian internal yang cukup memadai, yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian pada PT Pan Brothers Tbk cukup baik. Seluruh pekerja atau karyawan pada umumnya sudah menaati peraturan yang berlaku. Hanya saja, masih ada sebagian pekerja atau karyawan yang belum mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Aktivitas pengendalian. Di sini dalam melaksanakan pengendalian, PT Pan Brothers Tbk telah menerapkan pemisahan fungsi pengendalian dengan baik, di mana fungsi pengadaan atau pembelian, pembayaran, proses produksi, serta pencatatan dilakukan dengan baik oleh masing-masing bagian. Penilaian risiko atau risk assessment. Mengenai penilaian risiko, PT Pan Brothers Tbk mengadakan proses pelatihan atau sistem training terlebih dahulu dalam mempekerjakan tenaga kerja, yaitu selama 3 bulan. Hal ini dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalisir risiko dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Informasi dan komunikasi atau information and communication. Setiap informasi yang berhubungan dengan perusahaan harus segera disampaikan kepada pimpinan untuk menentukan suatu tindakan. Terdapatnya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan dengan tujuan untuk mendiskusikan masalah yang timbul agar penyelesaian terbaik dapat dicapai. Aktivitas pemantauan atau monitoring activity. Pemantauan dilaksanakan melalui evaluasi dan penilaian kinerja serta koreksi yang diperlukan sebagai upaya tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan. Selanjutnya, persediaan atau inventory. Pengendalian persediaan bahan baku terhadap aktivitas produksi pada PT Pan Brothers Tbk dilakukan melalui perencanaan pembelian, penyimpanan, sampai pengeluaran bahan baku. Dalam melaksanakan pengendalian atas pengamanan persediaan bahan baku, PT Pan Brothers Tbk menerapkan teknik pengendalian fisik. Dalam pemesanan barang akan dilakukan bila ada permintaan dari bagian produksi. Dalam melaksanakan pengendalian atas pengamanan persediaan bahan baku dan menekan angka kehilangan barang, PT Pan Brothers Tbk menerapkan teknik pengendalian fisik yang dilaksanakan di gudang atau warehouse. Aktivitas produksi. Pada aktivitas produksinya, PT Pan Brothers Tbk menerapkan sistem produksi untuk setiap produk dengan pertimbangan faktor waktu, baik itu proses kontinu maupun intermittent. Pada sistem produksi kontinu, bahan yang diproduksi tidak melalui penampungan sementara di antara urutan proses produksinya. Pada sistem produksi yang intermittent,
Bahan yang diproduksi sementara berhenti pada beberapa tempat penampungan di antara urutan proses produksinya. Kesimpulannya di sini, berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pengendalian internal persediaan bahan baku yang diterapkan pada PT Pan Brothers Tbk, diketahui bahwa sistem yang digunakan sudah cukup efektif dan berjalan dengan baik, serta telah memenuhi standar prosedur operasional dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan akurasi, klasifikasi yang tepat sasaran, dan efisiensi waktu. Dengan menggunakan sistem produksi per seksi atau bagian section production system, sehingga memudahkan perusahaan melakukan aktivitas produksi massal atau mass production. Strategi pertumbuhan juga meningkatkan kapasitas produksi perusahaan, meningkatkan kinerja pemasaran, dan meningkatkan volume penjualan. Hal ini dapat dilihat dari gambaran mengenai kinerja perusahaan pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Akan tetapi, pada lingkungan pengendalian masih ada sebagian karyawan yang belum mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada prinsipnya, pengendalian persediaan di dalam suatu perusahaan dapat mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta menyampaikan kepada pelanggan. Pengendalian internal yang baik menjadi pokok penting penunjang laba perusahaan. Sekian video presentasi saya, penjelasan tentang persediaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.